Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa la murid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahji ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Maka nikmat yang Allah berikan sungguh nikmat yang sangat banyak yang kita tidak akan mampu menghitung nikmat tersebut. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pembawa risalah Islam yang menunjukkan kepada kita jalan yang hak, jalan yang terang, jalan yang tidak ada lagi keraguan di dalam jalan tersebut. Jamaah, pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, majelis kita masih membacakan kitab Husulul Ma'mul fi Syarah Mukhtasar fi Siratir Rasul karya Dr. Hani Ahmad Faqih hafizahullahu taala, di mana beliau menjelaskan kitab Mukhtasar kitab Fusul fi Siratir Rasul karya Ibnu Katsir rahimahullahu rahmatan wasi'ah. Pertemuan kita masuk di pertemuan yang ke-39 pada kesempatan kali ini, dan pembahasan kali ini kita masih membahas tentang beberapa rincian peristiwa yang terjadi dalam perang Badr Al-Kubra. Dan ini berarti kita membahas tentang perang Badar dalam pembahasan yang kedua terkait dengan perang Badar. Pada pembahasan sebelumnya sudah kita bahas sedikit tentang bagaimana terjadinya perang Badar, sebabnya perang Badar, dan awal peristiwa-peristiwa awal yang terjadi dalam perang Badar. Sekarang kita akan membahas tentang rincian dari perang Badar ini terkait dengan tahassusu ahbaril air. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memata-matai kafilah dagang Quraisy. Maksudnya bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengamati pergerakannya Quraisy. Kita langsung bahas tahassusu ahbari air. Tahassus berarti kemudian memeriksa, ya, mengawasi. Ahbarul ir, ahbar berarti kabar, ir berarti kafilah dagangnya Quraisy. Karena kita tahu bahwa perang Badar sendiri terjadi karena Rasulullah mendengar ada kafilah dagang yang dipimpin oleh orang Quraisy, ada kafilah dagang yang dipimpin oleh yang dibawa oleh orang Quraisy, dipimpin oleh Abu Sufyan, di mana mereka kemudian membawa barang yang sangat banyak, dan itu ingin dicegat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sebagian hartanya adalah sebagian hartanya kaum muslimin. Di sisi lain kemudian kaum muslimin dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ingin menghambat perdagangan Quraisy, karena perdagangan Quraisy menjadi sebab penting bagaimana mereka menghalangi Islam pada masa itu. Taib. Kemudian kita lanjutkan. Qala al-musannif Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, walam yakun ma'hu minal khail siwa farisiz Zubair wa farisil Miqdad bin al-Aswad. Pada masa itu dalam perang Badar kaum muslimin sangat sederhana karena tidak punya khail. Khail berarti tidak punya onta, ya, tidak punya kuda. Kuda yang dimiliki hanya farisi Az-Zubair, hanya kudanya Zubair. Wa farisi Miqdad bin al-Aswad, kudanya Zubair dan kudanya Miqdad bin al-Aswad. Karena itu kuda yang dibawa hanya dua, yaitu kudanya Zubair dan kemudian kudanya Miqdad bin al-Aswad. Kemudian wa minal ibil sab'una ba'iran. Adapun kemudian logistik yang lain, perbekalan yang lain yang dibawa adalah onta. Di mana onta yang ada pada masa itu adalah sab'una ba'iran. Ada 70 onta. Ya'takibur rajulani. Ya'takibu itu gantian. Jadi karena ontanya terbatas, mereka naiknya itu gantian. Ya'takibur rajulani wa thalatha fa aktsar 'alal ba'iril wahid. Jadi kadang 2 orang, kadang 3 orang bisa jadi lebih, itu gantian naik satu kuda yang naik satu onta yang sama. Saking sederhananya kaum muslimin pada masa tersebut. Fa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa Ali wa Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi ya'taqabuna ba'iran. Sehingga Rasulullah itu bertiga, dengan satu Rasulullah sendiri, yang kedua Ali bin Abi Thalib, yang ketiga Marsad bin Abi Marsad al-Ghanawi, ketiga-tiganya itu kemudian naik onta gantian. Ya. Sehingga hal ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian bergerak.
Falamma qaruba minas Sofro, ketika kemudian Rasulullah tiba di tempat namanya Sofro. Kita lihat di sini di hasyiah di bawah tentang Sofro di poin nomor 2, wadin wa qaryah bainal Madinah wa Badr. Ada satu lembah atau tempatnya air, di situ juga ada desanya yang terletak di antara Madinah, kota Madinah dengan Badr. Wa tusamma al-qaryah al-yaum al-wasithah. Desa ini hari ini, buku ini dicetak tahun 2019 ya. Desa ini hari ini disebut dengan nama Wasithah. Taib. Dulu disebut dengan nama Sofro, desanya hari ini disebut dengan nama Wasithah. Taib. Kita bahas kembali di sini. Ketika Rasulullah SAW sudah mendekati tempat namanya Sofro, ba'atha Basbas bin Amru al-Juhani wa Adi bin Abi Zagba al-Juhani ila Badrin yatahassasani ahbarul ir. Dekat dengan daerah namanya Sofro ini, Rasulullah mengirimkan 2 orang. Satu Basbas bin Amru al-Juhani, yang kedua Adi bin Abi Zagba al-Juhani. Tujuannya yatahassasani ahbaro al-ir. Keduanya bertugas untuk memeriksa keadaan dari kafilah dagang yang dipimpin oleh Abu Sufyan. Pergerakannya sejauh mana, ada di mana, posisinya di mana, dan seterusnya. Selanjutnya, wa amma Abu Sufyan, adapun Abu Sufyan, di mana Abu Sufyan itu memimpin kafilah dagang ini, fa innahu balaghahu mahraju Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Sufyan dari mungkin mata-mata yang dia sebar, dia mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar wa qasduhu iyyahu, dan mentarget Abu Sufyan mentarget kafilah dagang ini untuk kemudian diserang. Fastajara Dzamdzam bin Amru al-Ghifari ila Makkah. Maka Abu Sufyan kemudian istajaro. Istajaro berarti menyewa ya. Menyewa orang namanya Dzamdzam bin Amru al-Ghifari. Taib. Jadi Dzamdzam ini disewa oleh Abu Sufyan lalu kemudian diutus ke Mekah. Tujuannya mustasrihon li Quraisy. Terus terang mengabarkan kepada Quraisy bin Nafir untuk kemudian melakukan nafir. Nafir berarti mobilisasi ya. Nafir berarti mobilisasi. Mobilisasi berarti pengumpulan pasukan. Ila irihim, untuk kemudian membantu irihim, membantu ir di sini adalah kafilah ya. Kafilah dagangnya Quraisy. Liyamna'uhu min Muhammad. Liyamna'uhu min Muhammad. Untuk kemudian menghalangi Abu Sufyan. Di sini kembali kepada Abu Sufyan. Untuk menghalangi Abu Sufyan dan kafilah dagangnya min Muhammad wa ashabihi, agar kemudian Abu Sufyan dan juga kafilah dagang itu bisa kembali dengan aman menuju ke Mekah dan tidak diserang oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu wa balagha sharihu ahla Makkah. Kabar ini kemudian sampai ke penduduk Mekah. Ketika kemudian mereka mendengar akan bahaya yang mengancam kafilah dagang Quraisy, fanahadzu musri'in. Mereka bangkit bersegera, cepat-cepat berangkat. Wa au'abu fil khuruj. Au'abu di sini kita lihat di footnote nomor 3, kharaju kulluhum. Wa au'abu berarti mereka keluar semua. Au'abu kulluhum, mereka keluar semua. Fil khuruj, mereka keluar menuju ke Badr untuk kemudian melindungi kafilah dagang tersebut. Walam yatakhallaf min asyrafihim, dan tidak ada yang yatakhallaf. Yatakhallaf berarti tidak ada yang absen. Jadi hampir semuanya ikut. Mayoritasnya ikut. Min asyrafihim, dari asyraf mereka. Asyraf berarti jamak dari kata namanya syarif. Jamaknya asyraf. Syarif berarti pemimpin atau pemuka. Tidak ada yang absen dari pemuka Quraisy, ahadun, seorang pun tidak ada yang absen. Siwa Abi Lahabin. Yang absen hanya Abu Lahab saja. Abu Lahab, kita tahu namanya Abu Lahab adalah Abdul Uzza. Namanya Abu Lahab namanya Abdul Uzza. Nama aslinya Abdul Uzza, tapi kemudian disebut dengan nama Abu Lahab. Fa innahu awadhu anhu rajulan. Meskipun Abu Lahab tidak ikut, tetapi dia kemudian awadhu. Awadhu itu mengganti ya. Mengganti absennya dia dengan orang lain.
kana lahu alaihi dain, di mana orang itu punya hutang, punya tanggungan hutang kepada Abu Lahab, sehingga Abu Lahab tidak berangkat tapi kemudian mengutus orang. Kemudian wa kharaju min diyarihim, wa kharaju, mereka itu kemudian keluar. Sehingga kharaju di sini adalah Quraisy itu tadi. Orang Quraisy kemudian keluar min diyarihim, dari negeri mereka, kama qala Allahu azza wa jalla. Sebagaimana kemudian gambaran tentang bagaimana mereka bergerak menuju Badar, itu seperti firman Allah Subhanahu wa taala, batoron. Bator itu kemudian sombong ya, kurang lebih. Wari'a an-nas, agar kemudian dilihat orang. Wa yasudduna an sabilillah. Dan tujuannya mereka kemudian untuk menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka kemudian berupaya untuk menghalangi Islam, berupaya menghancurkan Islam dan menghalangi orang untuk kemudian menerima Islam. Wa aqbalu, sehingga ketika mereka kemudian pergi atau berangkat tersebut, fitahammulin, mereka itu kemudian punya sikap atau punya beban, bisa diartikan seperti itu. Wa hanakin, mereka itu kemudian fi hanakin, hanakin itu emosi, bisa kemudian maknanya hanakin itu geram, mereka itu geram kepada kaum muslimin. Ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, emosi marah terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya. Fajama'ahumullahu subhanahu wa ta'ala ala ghairi mi'adin. Allah Subhanahu wa taala menjadikan mereka berkumpul ala ghairi mi'adin, tanpa kemudian perjanjian sebelumnya. Maksudnya, perang yang terjadi itu kan sering terjadi karena ada perjanjian. Mengumpulkan mereka maksudnya mengumpulkan dua pihak. Mengumpulkan Quraisy dan mengumpulkan umat Islam. Sedangkan mereka tidak janjian, tidak sampai janjian. Tapi kemudian Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengumpulkan mereka, lalu kemudian mereka bertempur dalam peperangan di perang Badar ini tadi. Lamma arada fi dzalika minal hikmah, karena Allah Subhanahu wa taala menginginkan ada hikmah di balik hal tersebut. Baik. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengatakan, "Walau tawa'adtum lakhtalaftum fil mi'ad." Kalau kemudian kalian punya janji, lakhtalaftum fil mi'ad, maka bisa jadi kalian mangkir dalam janji tersebut. Walakin liyaqdhiyallahu amran kana maf'ula. Tetapi kemudian ketika Allah berkehendak dari hal tersebut, kana maf'ula, maka itulah yang kemudian terjadi. Sehingga tanpa dijanjikan sebelumnya, terjadilah pertemuan antara pasukan kaum muslimin dengan pasukannya orang kafir, yang kemudian menjadi sebab terjadinya perang Badar. Sehingga itu yang disampaikan oleh Ibnu Katsir rahimahullah. Sekarang kita akan membahas penjelasan dari Dr. Hani Ahmad Faqih hafidhahullahu ta'ala. Beliau mengatakan, al-kalam alaihi min wujuh. Penjelasan tentang hal ini bisa disampaikan dari wujuh, dari beberapa sisi ya. Wujuh jamak dari wajhun, yaitu beberapa sisi, berarti sisi-sisi tertentu. Yang pertama, terkait dengan jumlah. Fikillati ada di ibilil muslimin wa khailihim. Sedikitnya jumlah dari ibil. Ibil kan onta ya. Ontanya kaum muslimin sedikit. Begitu juga khail. Kudanya Rasulullah, kudanya kaum muslimin itu sedikit. Kudanya sedikit, ontanya sedikit. Buktinya menunjukkan apa? Dalilun ala makanu alaihi waqtaha. Bukti makanu alaihi. Makanu alaihi berarti keadaan. Keadaan mereka waqtaha pada waktu itu. Bagaimana keadaan mereka? Min dzikin. Mereka itu sempit. Dalam artian mereka itu kemudian tidak punya logistik, tidak punya bahan berperang yang mewah, tidak. Mereka sangat sederhana sekali. Baik. Dzatal yad wa qillatil mawarid al-madiyah. Baik. Dzikin dzatil yad, di mana kemudian dzatil yad. Dzatil yad itu yang punya tangan. Maksudnya bekalnya mereka itu terbatas. Wa qillatil mawarid, dan juga sedikitnya mawarid. Mawarid itu jamak dari maurid. Maurid itu sumber. Baik. Sumber madiyah. Sumber madiyah itu materi. Materi mereka terbatas. Sumber materi mereka terbatas. Perbekalan mereka terbatas. Uang mereka terbatas. Kudanya mereka sedikit. Ontanya mereka sedikit. Sampai kemudian harus gantian. Tetapi hal itu kemudian tidak menghalangi nanti kemenangan kaum muslimin dalam perang ini.
Baik, ini penjelasannya Dr. Hani Ahmad Fakih dari sisi yang pertama. Sisi yang kedua, beliau mengatakan wa fi ishtirakin nabi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian ishtirak, ikut serta ma'a ba'dhi ashabihi, ikut serta dengan sahabatnya fi i'tiqabi ba'irin. I'tiqab itu gantian. Gantian. Jadi Rasulullah tadi dengan Ali, dengan Marsad bin Abi Marsad Al-Ghanawi, 3 orang gantian satu onta karena nggak cukup. Hal ini menunjukkan apa? Dalilun ala tawadzu'ihi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat tawadzu. Wa musawati nafsihi bi ashabihi. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu musawati nafsihi, menyamakan dirinya. Menyamakan dirinya. Jadi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu kemudian tidak ingin diperlakukan lebih. Ingin diperlakukan sama. Bi ashabihi fi syiddah. Dengan sahabatnya fi syiddah, dalam kondisi syiddah. Syiddah itu dalam kondisi ya sempit ya. Wal usr, begitu juga dalam kondisi sulit. Hal ini dalam kondisi sulit. Sehingga Rasulullah SAW punya empati yang bagus. Sehingga kemudian tidak ingin merasa dilebihkan di antara yang lain. Fil mansyad, dalam kondisi kemudian semangat, dan kemudian dalam kondisi yang makroh, dalam kondisi yang sulit. Sehingga dalam semua keadaan Rasulullah SAW tujuannya bukan kemudian untuk melebihkan dirinya, tapi bagaimana kemudian apa yang dilakukan itu bersama-sama dan memberikan fawaid bagi kaum muslimin. Wa qad kana bi imkanihi, mungkin saja wa huwal qaid, padahal Rasulullah SAW adalah qaid. Qaid itu panglima ya, pemimpin pasukan. Bisa saja Rasulullah SAW ayastafi. Yastafi itu memilih untuk dirinya ajwad farisin. Ajwad berarti yang paling istimewa, paling bagus. Kuda yang paling bagus, bisa saja. Au ajwadu ba'irin, atau kemudian yang paling istimewa dari ba'ir. Ba'ir kan onta ya. Yarkabuhu wahdahu, yang kemudian nanti dinaikin sendiri oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah kemudian tidak melaksanakan hal tersebut. Rasulullah mau gantian. Hal ini menunjukkan kesederhanaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Selanjutnya, poin yang ketiga, kama anna fi irsalin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kama anna fi irsalin Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'du ashabihi ila Badrin yatahassasuna al-ahbar. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam irsal berarti mengirim, ba'du ashabihi sebagian dari sahabatnya. Tadi yang kita sampaikan bahwa yang dikirim ada 2 orang, ada Basbas bin Amru, ini satu. Yang dikirimkan ada 2 orang. Di atas tadi sudah disebutkan. Baik, di atas tadi disebutkan yang ini. Oh iya. Ada 2 orang yang dikirimkan. Yang pertama adalah Basbas di sini, Basbas bin Amru. Yang kedua Adi bin Abi Zaghba. Ini orang kedua. Baik, ada Basbas bin Amru dan juga Adi bin Zaghba. Sehingga 2 orang yang dikirimkan. 1 Basbas, 2 Adi, namanya Adi bin Abi Zaghba. Adi bin Abi Zaghba. Ada 2 orang yang dikirimkan. Tujuannya untuk yatahassasun. Yatahassasun itu berarti untuk memata-matai. Untuk memata-matai, untuk memeriksa. Baik. Hal ini menunjukkan dalilun ala jawazil isti'anah bil uyun. Boleh untuk kemudian menggunakan, memanfaatkan uyun. Uyun ini bentuk jamak dari ain. Ain, orang memahami ain maknanya mata. Tapi dalam hal ini uyun maknanya adalah mata-mata atau intelijen ya. Dalam hal ini maknanya mata-mata atau intelijen. Wal jawasis. Jawasis ini bentuk jamak. Mufradnya adalah jasus. Bentuk tunggalnya adalah jasus. Jasus sama maknanya, intelijen. Sehingga fungsi mata-mata. Hal ini kemudian menjadi salah satu dasar bahwa pada masa Rasulullah, fungsi mata-mata itu ada. Dan mata-mata memang diperlukan dalam maslahat tertentu. Termasuk juga di sini dalam perang. Sehingga dari apa yang dilakukan oleh Rasulullah mengirimkan mata-mata fil jihad, dalam jihad, likashfi taharrukatil a'da, untuk singkap ya,
untuk kemudian mengetahui taharrukatil a'da, pergerakannya musuh, wa ma'rifati khutotihim. Khutot jamak dari khutoh. Khutoh itu berarti pergerakan ya, atau kemudian strategi. Khutot jamak dari khutoh. Ini seperti strategi ya, atau pola. Strateginya musuh, wa mawadhi'i quwwatihim, dan juga kemudian letak-letak kekuatan mereka, wa dha'fihim, dan juga letak-letak kelemahan mereka. Karena tujuannya mata-mata kemudian untuk tahu pergerakan, untuk tahu kemudian strateginya mereka bagaimana, yang ingin mereka lakukan apa. Begitu juga kemudian mereka diperlukan untuk mengetahui titik lemahnya apa, titik kelebihannya apa. Sehingga ketika kemudian hal ini diperlukan untuk memudahkan Rasulullah sebagai panglima untuk mengambil keputusan dari informasi yang didapatkan dari mata-mata tersebut. Karena itu, dari hal ini menunjukkan boleh kemudian menggunakan mata-mata dalam perang, sebagaimana juga boleh dalam yang lain jika memang kemudian maslahat syar'i menentukan hal tersebut. Kita tahu bahwasanya dalam dunia keamanan di suatu negara perlu ada mata-mata untuk kemudian maslahat yang ada. Taib, Allahu taala alam bisawab. Kita cukupkan sampai di sini pada kesempatan kali ini. Kita akan lanjut pertemuan selanjutnya membahas tentang perang Badar ini. Wallahu taala alam bisawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.